Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ronadiah dari Prodi PAI Lokal B semester 3 dengan NIM 211513673. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS Filsafat Pendidikan nomor 1 bagian A. Apa sebenarnya masalah pendidik atau guru kita saat ini dan bagaimana solusinya? Guru merupakan faktor kunci mutu pendidikan dan faktor kemajuan sebuah negara. Bangsa yang abai terhadap guru akan sulit maju karena kualitas generasi penerus ditentukan oleh guru, selain orang tua dan pemerintah. Masalah-masalah yang kerap dihadapi guru saat ini diantaranya yaitu pemerataan. Bukan hanya kekurangan guru. Satu sekolah, satu kecamatan, satu kabupaten ada yang kelebihan guru, tapi di tempat lainnya mengalami kekurangan. Hal ini dikarenakan perekrutan, penempatan, dan mutasi guru yang tidak profesional. Kemudian kompetensi. Hasil uji kompetensi guru beberapa tahun terakhir menunjukkan kompetensi guru Indonesia yang rendah. Tanda lain guru yang tidak berkompeten saat ini adalah guru yang tidak bisa menggunakan komputer, menggunakan metode belajar yang ceramah, tidak bisa menerapkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kemudian, perlindungan. Banyak guru yang masuk penjara ataupun terluka karena tindakan mendidik siswa. Orang tuanya marah, tidak terima anaknya ditegur, dijewer, atau diingatkan guru. Mereka membalas lebih keras kepada guru dan melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Mereka seakan lupa bahwa gurulah yang selama ini mengajari anak mereka. Guru bisa dihukum sesuai kode etik guru, sesuai hukum, tapi orang tua siswa tidak bisa main hukum sendiri. Selanjutnya, kesejahteraan. Ketidakadilan yang dirasakan guru honorer dan swasta yang mendapat gaji tidak layak di bawah UMR. Gaji guru Indonesia sangat beragam tergantung kualitas sekolahnya. Guru PNS cukup sejahtera, sedangkan guru honorer dan belum sertifikasi sangat tidak sejahtera. Solusinya adalah pemerintah hendaknya melakukan pemerataan guru agar di semua tempat memiliki jumlah guru yang sesuai, tidak kekurangan ataupun kelebihan. Selanjutnya, guru hendaknya diberikan pelatihan-pelatihan guna untuk melatih kompetensi guru. Kemudian pemerintah harus segera menetapkan standar minimal gaji guru. Beri bayaran yang layak pada guru honorer. Hal ini akan mengubah citra guru, meningkatkan kesejahteraan guru, serta menarik minat masyarakat untuk menjadi guru. Jika guru sudah sejahtera, maka generasi kedepannya pun akan menjadi generasi yang lebih cerdas. Nomor 1, bagian B. Ada apa sebenarnya dengan peserta didik saat ini dan bagaimana solusinya? Masalah yang dialami peserta didik saat ini yang pertama, adanya kesulitan bergaul. Sering terjadi pada anak yang memiliki pribadi tertutup. Hal ini akan berdampak pada proses belajarnya, terutama saat belajar kelompok. Untuk itu, orang tua harus melatih anaknya supaya bisa bersosialisasi dengan baik. Yang kedua, melawan dan menghina guru. Minimnya rasa menghormati guru bisa disebabkan karena siswa tersebut tidak menyukai pengajar tersebut atau tidak terima bila ditegur. Meskipun begitu, bukan berarti siswa seperti ini harus dijauhi. Teguran dan hukuman mungkin sudah membuatnya kebal. Untuk itu, perlu usaha yang lebih dalam untuk memberi arahan dan bimbingan kepadanya. Kemudian yang ketiga yaitu bullying. Hal ini bisa masuk dalam kategori kekerasan di sekolah. Bukan hanya fisik, tetapi juga psikis seseorang. Jika kita biarkan saja, hal ini bisa menghilangkan kepercayaan diri orang yang dibully. Untuk itu, guru dan orang tua harus kompak untuk mencegahnya. Orang tua perlu membangun komunikasi yang baik kepada anak, supaya anak bisa lebih leluasa menceritakan masalahnya. Dan guru harus menerapkan di sekolah, mengajarkan bahwa bullying itu adalah perilaku yang jahat ataupun tidak baik. Selanjutnya, nomor 1 bagian D. Ada apa sebenarnya dengan kurikulum pendidikan kita dan mengapa selalu dirubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Untuk itu, kurikulum harus selalu dirubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang.
Pembelajaran akan membosankan bila tidak ada perubahan, karena tugas pendidik adalah menyiapkan peserta didik untuk menghadapi perubahan zaman dan menghadapi berbagai persoalan di masa yang akan datang. Nomor 1, bagian E. Jelaskan pula masalah lain yang menurut Anda penting dan menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita, serta solusi konkretnya. Masalah yang menurut saya penting yaitu mahalnya biaya pendidikan. Hal ini mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak punya pilihan lain selain tidak menyekolahkan anaknya. Padahal pemerintahlah yang harus bisa menjamin warganya mendapat pendidikan yang berkualitas. Akan tetapi kenyataannya pemerintah banyak yang berkilah dari tanggung jawab tersebut. Solusinya adalah rapikan pengelolaan keuangan di sekolah, gunakan dana sekolah sebaik-baiknya. Kemudian beri bantuan beasiswa kepada siswa yang tidak mampu, serta menyediakan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu. Nomor 2, bagian A. Jelaskan landasan filosofis mengapa para pendiri negara kita atau founding father merumuskan dan memilih Pancasila sebagai falsafah negara kita. Yaitu karena Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan merupakan hasil pemikiran sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia, dari para pendiri atau tokoh bangsa, yang di dalamnya terdapat budaya, tradisi, dan akulturasi budaya yang diyakini sebagai kenyataan, norma, dan nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nomor 2, bagian B. Nilai luhur apa yang terkandung dalam Pancasila dan korelasinya dalam pendidikan nasional Indonesia? Nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Korelasinya atau hubungannya dengan pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan adalah bahwa sila-sila yang ada dalam Pancasila dapat dipelajari dalam dunia pendidikan, karena nilai yang terkandung di dalamnya merupakan pedoman hidup. Nomor 2, bagian C. Anda jelaskan bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan Indonesia. Yang pertama dengan mengajak anak didik untuk berdoa dan beribadah bersama. Yang kedua, mengajarkan siswa untuk saling tolong-menolong. Yang ketiga, mengarahkan siswa untuk tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, ras, dan agama. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama, menghargai hasil musyawarah. Dan yang kelima, mengajak siswa untuk bersikap adil dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama orang lain. Nomor 2, bagian D. Apa dampak negatif jika pendidikan tidak diwarnai Pancasila? Yaitu berpotensi kehilangan generasi mudanya, kehilangan pedoman dan jati diri negara, melunturnya nilai budi pekerti pada siswa, dan runtuhnya karakter anak bangsa, dan dapat tersesat pada ideologi lain yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, nomor 3, bagian A. Jelaskan bagaimana sebenarnya konsep learning society itu. Learning society diartikan sebagai masyarakat belajar. Learning society ialah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam kegiatan pendidikan. Diharapkan masyarakat dan keluarga dapat berperan aktif dalam kegiatan belajar. Tentulah jika hal itu telah terbentuk dengan baik, maka akan terbentuk bangsa yang rajin belajar. Kemudian yang nomor 3, bagian B. Jelaskan alasan logis dan kritis mengapa kita harus selalu belajar. Tuntutlah ilmu sepanjang hayat merupakan suatu pesan yang mengajarkan kepada kita untuk selalu belajar. Karena belajar tidak cuma membuat kita menjadi lebih pintar, tetapi juga lebih cerdas secara emosional. Belajar itu tidak memandang usia, dan belajar tidak harus di sekolah. Kita bisa terus belajar setiap harinya, belajar untuk berproses menjadi orang yang lebih baik lagi. Nomor 3, bagian C. Bagaimana strategi efektif untuk mempraktekkan dan membudayakan learning society di lingkungan tempat tinggal Anda, dan apa yang sudah Anda lakukan?
yaitu dengan menumbuhkan semangat belajar bagi segala usia, membuat kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah potensi ataupun menambah wawasan bagi semua orang. Di tempat tinggal saya dipraktekkan dengan adanya pengajian mingguan di masjid, adanya taman baca Al-Quran untuk anak-anak, dan pelatihan ibu-ibu PKK. Nomor 3 bagian D. Konsep ideal pendidikan multikultural, manfaat, dan dampak negatif bila tidak dipahami dan tidak diterapkan oleh bangsa. Konsep ideal pendidikan multikulturalisme yakni setiap peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan kondisi, baik suku, budaya, agama, jenis kelamin, ataupun yang lainnya, menyamaratakan hak dan kewajiban seluruh siswa. Manfaatnya yaitu sebagai sarana alternatif untuk pemecahan konflik, mendorong peserta didik sadar akan kebudayaannya dan mampu menghargai serta mengapresiasi budaya lain. Jika tidak ada pendidikan multikultural, keberagaman Indonesia tidak akan terpelihara, karena orang akan menjunjung tinggi kebudayaannya tanpa menegakkan sikap toleransi. Akibatnya akan terjadi perpecahan dan konflik antar sesama bangsa Indonesia. Baiklah, demikian jawaban UAS Filsafat Pendidikan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.